Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Khairunisa dari 6C. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi dari bab 5, yaitu level of errors. Jadi subtense error, salah satu kesalahannya adalah misspelling. Jadi misspelling terjadi karena 4 macam, yaitu kesalahan tanda baca, typography error, dyslexic error, dan yang terakhir yaitu confusable atau kebingungan. Yang pertama yaitu kesalahan tanda baca. Tanda baca yaitu tanda koma, tanda titik, titik dua, dan lain-lain. Contohnya menggunakan tanda baca koma. Misalkan dalam menulis suatu teks, tanda baca koma, harusnya penggunaan tanda koma setelah kata penghubung atau ungkapan penghubung. Contohnya kesalahan dalam penggunaan tanda koma. Jadi tanda koma ini banyak disalahkan dalam penggunaannya pada misalnya pemisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung. Ini tetap diberi tanda koma. Misalnya, aku membeli pensil, tas, dan buku. Seharusnya yang benar seperti itu. Tapi banyak disalahkan, misalkan kesalahannya seperti ini. Aku membeli tas, buku, dan pensil. Seharusnya kata tas sesudah itu diberi tanda koma. Tanda koma ini sangat penting karena akan mempengaruhi si pembacanya untuk mengerti intonasi yang ada dalam tanda baca tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu typographic error atau kesalahan pada tipografi. Jadi kesalahan ini kerap terjadi ketika dalam proses menulis suatu teks atau kalimat. Biasanya tipografi terjadi ada penambahan kata atau pengurangan kata atau perubahan dalam kata tersebut. Ketiga yaitu dyslexic error atau kesalahan disleksia. Jadi dalam hal ini mereka yang mengalami kesalahan tersebut yaitu mempunyai gangguan dalam proses belajar, mengeja, menulis, dan membaca. Jadi gangguan ini mengalami kesulitan mengidentifikasikan kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Yang terakhir yaitu confusable. Jadi kesalahan ini terjadi pada kesalahan leksikal yang melibatkan kebingungan antara morfem dan kata yang didengar serupa. Adapun misspelling proper, salah eja seperti melanggar konvensi tertentu untuk mewakili fonem melalui grafem. Berhasil dan kemudian keberhasilan dalam ejaan terdiri dari 4 kategori, yaitu yang pertama frekuensi tinggi dan keteraturan tinggi, yang kedua frekuensi rendah dan keteraturan rendah, yang ketiga itu frekuensi rendah dan keteraturan tinggi, dan yang terakhir frekuensi tinggi dan keteraturan rendah. Kemudian ada 2 macam misspelling, yaitu mispronunciation dan written miscoding. Yang pertama itu mispronunciation, kesalahan dalam pelafalan, salah melafalkan bunyi target. Anak-anak mengakses grafem yang mereka kira memiliki bunyi target, dan itu mempresentasikan bunyi yang mereka gantikan dengan target sebenarnya. Yang kemudian yaitu written miscoding, karena kesalahan ejaan tidak mencerminkan kesalahan pengucapan, dan itu bisa disebut kesalahan ejaan. Kemudian mispronunciation terbagi menjadi 4 kesalahan, yaitu yang pertama salah pengucapan seperti yang telah kita lihat dalam memicu kesalahan ejaan, tetapi mereka sendiri adalah kategori kesalahan sedang. Yang kedua, mereka adalah kesalahan dalam pengodean pada tingkat fonologi produktif karena bicara IL. Yang ketiga, di sini berarti berbicara secara spontan atau dari ingatan dan tidak membaca nyaring dari teks tertulis. Yang keempat yaitu kesalahan yang timbul dalam situasi kedua ini didefinisikan sebagai kesalahan membaca lisan yang membuat misus. Yang kelima yaitu kesalahan pengucapan terdiri dari 3 jenis, yaitu segmental, kombinatorial, dan yang terakhir yaitu suprasegmental. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata ataupun hal yang tidak berkenan, saya minta maaf.
Dan sekian video dari saya tentang penjelasan dari bab 5 yaitu subtimes error. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.